hingga kami beberapa kali terharu karena ini adalah amalan bapak saya. Khotib hadat itu amalan beliau almarhum bapak saya, karena dulu bapak saya itu ngabdi di beliau Yai As'ad, hingga beliau punya amalan namanya Khotibul Hadat. Di dalam Khotibul Hadat ini ada semua, maka kita harus bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa berhutang budi kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciptaan, yaitu agama yang paling mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Diberikan Rasul yang pilihan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Diberikan kitab yang paling mulia, disebut Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran yang mulia, yaitu kitab Al-Quran yang mulia. Maka kita mau tidak mau tetap menjadi umat yang mulia, yaitu umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita hari ini kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibekali agama, dibekali alat-alat untuk hidup sampai akhir hayat selamat. Punya Al-Quran, punya maulid. Berapa banyak maulid? Ada Al-Barsanji, karangan beliau Syekh Abu Ja'far Al-Barsanji. Kalau bahasa kita itu namanya Jawahirul Maulid, hanya kita orang mengenal imamnya maka disebut kitab Maulid Al-Barsanji, Sirah Al-Barsanji. Ada karangan kitab karangan Syekh Ahmad Adibai, Maulid Adibai, ada yang beliau tadi bawakan hadis itu Sibtut Durar. Juga ada lagi Syarful Anam. Macam-macam ini semuanya bukan dikarang oleh orang sembarangan. Ini ahli sirah nubuwah, ahli betul-betul sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun sekarang dibid'ah-bid'ahkan, bahkan disesat-sesatkan karena mereka tidak yakin, mereka tidak bersyukur punya Nabi paling mulia yang mengikuti diri kita selama-lamanya. Bayangkan 4 huruf ini saya bisa hidup hari ini. Saya ini al-afwu wabib ya, ini agak keras, saya itu keras lembut ya. Apalagi kok ketemu W-nya itu keras tua, insya Allah keras lembut. Nah ini biar ini saya hanya memantapkan, saya tidak bisa ceramah depan beliau ini sul adab saya, maka dari awal saya bikin ayat saya mau sul adab dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tegang merhatikan, sebenarnya tegang perhatikan gitu. Ini mohon maaf ya, kalau saya biasa ceramah itu jalan sana jalan sini, kalau di mana ini karena ada beliau berdiri pun saya tidak berani, berdiri setengah dia belum berani. Ini karena memuliakan beliau baginda Muhammad SAW. Tidak akan datang kecuali 70.000 malaikat, sab'ina alfa malaikat. Tadi sudah semuanya hadir untuk satu orang yang membawa nama harum baginda Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Mim kepala kita, ha dadanya, mim lagi perutnya, dan kakinya. Maka kalau kita punya penyakit di sekitar kepala, ini kan agak ahli sedikit saya. Kadang-kadang saya itu Pak dipanggil dokter untuk berobat, bukan saya dipanggil nama saya dokter Afwan. Kalau sakit sekitar dadanya, cari ayat yang banyak haknya. Kalau sakit perutnya, sering baca ayat yang banyak mimnya. Sakit kakinya, sering baca ayat yang banyak dalnya. Berapa guru? Minimal 12. Ini ilmu baru, kalau saya nyampaikan yang saya malu sama beliau. Begitu terus ceramahnya orang kan, biar agak lain sedikit. Tuh, biar dapat juga ilmu banyak. Jadi di rumah kita ini sudah lengkap, di rotip itu lengkap. Mau disantet orang udah ada. Allahumma santet samlahu. Mau apa lagi? Sebelum kena sudah bismillahirrahmanirrahim dulu. Masmi.
Syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan ada yang ngaco kita, mau dari langit, mau dari bumi, apalagi antara. Mau sih mau kurang, tidak ada kurangnya. Di situ banyak banyak hasabnya, banyak kita apa meminta perlindungan ya Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Nggak ada kekurangannya kita, sudah lengkap. Jadi kalau orang setiap hari rotib, setiap ada majelis rotib, majelis rotib masih begitu kehidupannya, masih susah kehidupannya, artinya Anda dalam bermasalah, kita dalam masalah. Mungkin hati kita tidak tulus, mungkin kita tidak tulus. Dibaca 12, kalau masih tak sembuh guru, artinya Anda harus menghubungi, tak sembuh penyakitnya menghubungi dokter. Paham ini? Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Kalau masih ayat itu bingung guru, nak cari baca inna fatahna laka fatham, terus atakodama bin, terus yutimah bayang akad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun fa'in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu semua penyakit dipastikan akan sembuh. Kalau tidak sembuh berarti tak sembuh, pertanyaan sakitnya berlanjut hubungi dokter atau sampaikan di toa masjid. Dibaca 12 kali ayat itu, ingat ini ijazah ini umum, ijazah ini sudah umum. Sampaikan qabil itu, saya serahkan, saya terimakan ilmu ini, mudah-mudahan manfaat barokah untuk semua jamaah. Inna bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur-syukur membaca a'udzubillah seperti yang dirotib, dan bismillahirrahmanirrahim seperti yang dirotib, baru membaca inna fatahna sampai innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dibaca 12 kali, baru ditiup terakhir dengan sholawat, cukup 1 kali, tahan nafas. Penyakit apapun insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh, hubungi dokter. Anda dalam masalah. Itu obat dari seluruh penyakit. Ditiupkan di air, baru diminum, disapukan tempat yang sakit. Jaminan. Saya tidak berani bilang jaminan. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu semuanya hebat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Allah turunkan Al-Quran itu selain sebagai rahmat juga sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Kalau sakitnya belum, sowan lagi ke gurunya, sowan lagi ke habibnya, minta petunjuk. Tiap hari sholat 5 kali, setiap hari membaca amaliyah, bahkan rotib setiap di majelis. Masih kurang sehat, masih kurang kaya, masih kurang nyaman hidupnya, kita dalam masalah. Ataukah kita juga di dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan kita tahu sekarang ini di sekeliling kita tak mampu kita menghitung banyaknya malaikat, itu semua memintakan ampun kepada jenengan semuanya. Amin atau tidak? Amin. Pelit memang. Ceramah di Ambawang, kiai mikir, tempatnya para kiai masalahnya. Tanpa meminta ampun kepada Allah dengan Rabbik firlinya tadi, andaikan itu pun tidak dibaca, andaikan, tapi karena itu aurat harus dibaca. Tanpa itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampunkan dosa kita, karena 70.000 malaikat ini memintakan ampun kepada kita satu orang yang hadir malam. Maka kalau balik dari sini bersih dari dosa itu jelas. Baru la ilaha berapa huruf itu? 12. Muhammadur Rasulullah 12. Ayat yang dibaca tadi 12. Bayangkan 12. Kenapa? Karena baginda yang agung Muhammad SAW lahir pada tanggal 12. Nyawa kita juga 12 itu, Pak. Kalau enggak, mohon maaf, 12. Kalau enggak jam 1, jam 2, jam 3, kita kira matinya hari ini jam berapa tuh? Wah, pokoknya dalam 12
jam pasti mati. Bilangkan itu pasti lah ini. Jadi kalau jadi dukun kok nggak pas itu penghitungannya, bilangkan asalkan kurang lebih pokoknya dalam 12 jam pasti mati. Itu kok orang tak percaya, itu bodohnya gobloknya kuadrat. Kalau nggak jam 1, jam 2, nggak jam 3. Atau hari kapan dia ini? Pokoknya yang pasti dalam 7 hari itu pasti mati. Pokoknya jangan kemana-mana, biar dijaga orang tuanya yang sakit. Kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, tetap itu harinya, nggak mungkin berubah. Nggak mungkin hari sama. Kalau ada Sabtu kan udah itu sama. Hari ke-8, nggak mungkin. Jadi sampai sini paham? Paham sampai sini? Jadi kita harus mengaku terus bersyukur kepada Allah. Kita harus mengaku terus diaku oleh umat baginda Muhammad. Kita harus terus menjalankan amalia dari guru-guru kita. Kita ini nggak akan selamat tanpa seorang guru. Bagaimana kita bisa usul kepada Allah, bisa usul kepada baginda Muhammad tanpa adanya guru? Hati-hati. Dua orang ini nggak boleh ditinggal, dua orang ini nggak boleh dipisah, dua orang ini nggak boleh direndahkan sedikit pun, apalagi dibantah sampai oleh Allah. Di waktu kita disuruh oleh guru tidak dikerjakan, itu di saat kita mau diberikan rezeki oleh Allah ditarik, belum, sudah diberi tapi tidak disampaikan. Maka orang yang berani dengan guru jaminan miskin dunia akhirat. Orang yang berani dengan orang tua juga miskin dunia akhirat. Dua orang ini adalah racun yang mematikan, hati-hati. Walau karena mata di Ka'bah, walaupun mati di Ka'bah, dibalu alaihi maiti, ada guru, karena guru dengan gurunya, guru sambung kepada gurunya terus hingga sahabat sambung kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya kita, nikmatnya kita hari ini nggak punya guru, nggak bahaya lah. Ya, saya tanya, hari ini nggak punya guru, jawab bareng-bareng, nggak bahaya. Wong itu kok. Hari ini nggak punya guru, bahaya hidup kita. Begitu juga bapak dan ibu kita. Saya sampaikan tadi, kalau tidak karena baginda Muhammad, kita juga ada di sini. Satu, kalau kita tidak punya diberikan senjata ampuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan rezeki ada di rotek, urusan sakit ada di rotek aja. Bahkan ayat pilihannya cuma ayat itu tadi sudah mencukupi semuanya. Kalau tidak mungkin kita, ada keluarga kita kena santet dulu, sakitnya aneh nggak kita ketahui, bacakan rotek dulu aja. Kelamaan dulu baca Inna Fatahna sampai taslima. Bacakan Inna Fatahna sampai taslim. Jangan kayak salah menerima nanti dibaca Inna Fatahna sampai taslima 12. Nggak sembuh, Jol. Halo. Afwan Kiai, Afwan Habib. Habib boleh ketawa, tidak boleh terlalu lebar. Nanti kalah saya senyum. Ini udah beranikan diri saya. Ganteng dah pasti kalah. Hidung apalagi. Saya itu sampai minta hamalan dulu sama, ya, saya itu punya kawan namanya Habib Muhdor. Habib Muhdor itu di Ketapang. Bagaimana saya hidung saya ini Habib biar agak mancung, nanti siapa tahu saya ada kesempatan untuk menjadi Habib palsu. Saya jawaban beliau pun mudah. Kalau Ustaz ada plastik yang khusus yang Sarimi mereknya, plastik Sarimi, kumpulkan 12. Pakai 12 Pak. Ya ini gurau. Nanti dibakar sampai meleleh, jadi lelehannya itu tempelkan hidung. Sorry. Andai kan dulu mbah-mbah saya ini tidak ketemu dengan yang perempuan, ya, enggak, mbah-mbah kita yang syarifah dulu tidak terkawin dengan yang bukan yang syarif, memang bukan yang non syarif dan non syarif, non sayyid, ya mungkin juga keturunan juga saya. Cuman dandanya masih ada lah sedikit-sedikit. Setelahnya masuk di jamaah naat juga saya. Kalau beliau Habib negeri, saya Habib swasta. Biasanya gajinya besar swasta. Habib kok negeri kan gajinya pasti bulanan ya segitu aja. Apalagi gajinya negeri udah didaftarkan di bank terdekat. Udah didaftarkan di bank, mobilnya bank, motornya bank, asuransinya ya. Waalaikumsalam.
Tapi kalau di swasta itu alhamdulillah, insya Allah kita semuanya termasuk Habib swasta, amin Allahumma. Habib itu kan kekasih, mudah-mudahan kita jadi kekasih Allah walaupun swasta, walaupun nggak ilegal, nggak legal sekalipun, ilegal sekalipun nggak apa-apa, yang penting Habib. Paham saya ini? Jangan pula nanti keluar dari sini kata Kiai As'ad itu yang penting kita ini Habib, boleh ngaku-ngaku proses sampai. Karena saya pernah didatangi orang ngaku dari Kalimantan Tengah, ini serius ini, mau ditipu saya. Dia mau haul uminya, katanya minta kambing. Wah itu semua ketahuan dari saya. Tolongkan saya memang, oh jelek-jelek kesini itu. Jadi udah kuajak, tidak kuajak, malah nyusul. Datang minta karena mau maulid, mau juga apa, mau haul uminya, minta duit 3,5 juta. Setelah saya tanya detailnya, namanya itu memang Sayyid di KTP-nya, tidak tahu itu KTP asli atau palsu. Cuman saya suruh sebutkan keturunannya menurut apa ini robitohnya, dia tidak bisa nembak di rumah. Saya itu rokok tuh alhamdulillah 5 tahun nggak pernah beli, ada terus. Jadi sampai bahkan dia minta rokok tuh 1 slot semuanya. Tidak saya kasihkan 1 bungkus, saya kasih uang 50.000. Bawa mobil, bawa asisten, bawa pengawal. Ujung-ujungnya terakhir karena dia ngeyel terus malah minta duit, saya itu kalau beliau yang udah sowan ini udah tahu, di bawah meja saya itu pasti ada celurit. Oh Beb, biar sekali-kali ada Gus membunuh Habib, saya bilang ini itu langsung berhenti. Ini hak, ini tanya anak murid saya. Jadi dia balik, uangnya pun ditinggal, takutnya rokok pun nggak berani bawa. Ini udah saya laporkan kepada, karena saya ini alhamdulillah di MP3I Majelis Pemusyawaratan Pengasuh Pesantren PW wilayah Kalimantan Barat ini, daftar kita itu ada dan nama-nama kita diseleksi di Polsek. Jadi yang boleh, yang harus selaras dengan bangsa itu ada semua jamaah. Jadi begitu saya WA sudah semuanya mau bergerak, kalau tidak disergap dalam waktu 10 menit Habib tidak angkat kaki dari sini, saya celurit dulu. Lepas dari itu tetap kantor polisi. Wah itu langsung pamit. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku Habib. Dalam hati mudah-mudahan kita menjadi Habib menurut Allah, bukan menurut darah dan keturunan. Yang penting kita hari ini sudah punya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cukup takwa kepada Allah, tidak cukup. Nggak cukup. Bahkan takwa itu detailnya luar biasa, itu masih nggak cukup. Beriman, bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Sudah takwa masih belum cukup, harus ada wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, siapa guru kita, siapa amaliah kita, disanatkan, disambungkan kepada guru-gurunya. Baru wajah itu fisabilihi, ikut berjuang di jalan Allah. Kayak kita malam ini ikut berjuang di jalan Allah, ikut meremajakan kembali, ikut menyenangkan kembali alam. Ayo kalau tak percaya kita pergi ke hulu sana. Kayak tadi malam saya yang pergi ke Ngabang, jalan tanah, gereja besar-besar, masjid itu kalau kita taruh sini musola itu nggak memadai. Masjidnya preot, rendah, kasihan. Keterentang daerah terentang daerah hulu sana. Kita ini di sini bersyukurnya luar biasa. Kita maka harus ikut guru-guru kita dalam berjuangkan agama Islam. Udah itu baru kita punya jaminan la'allakum tuflihun. Baru kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mau tidak mau kita harus ikut aturan Quran ini agar semua yang hadir ini semuanya beruntung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya beruntung. Yang balik dari sini sakit jadi sehat. Yang balik dari sini hutangnya banyak insya Allah lunas. Yang balik dari sini banyak dosanya, mudah-mudahan bersih dosanya, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan diberikan hasil oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Kita harus punya satu keyakinan bahwa kita berhutang budi dengan orang yang paling mulia, yang namanya diulu-ulukan, yang kalau tidak dengan menyebut namanya kita semua ini mohon maaf bisa menjadi keturunan yang haram, bisa menjadi orang-orang anak-anak haram. Kenapa? Karena Nabi
Nabi Adam beserta ibu Hawa dinikahkan oleh Allah, itu mas kawinnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas kawinnya itu loh menyebut Nabi Muhammad. Tanpa nama agung ini kita bisa jadi anak haram, karena syarat sahnya, syarat rukunnya nikah itu harus mas kawin, dan mas kawinnya maharnya itu sholawat. Bayangkan mau mahar apa? Enggak ada apa-apa. Orang paling ganteng dan paling cantik waktu itu, nggak ada lagi lawan Nabi Adam nantinya waktu itu, karena nggak ada lagi orang, baru satu. Betul, paham sampai sini? Ini pun nggak paham, nggak tahu lah. Habib ini orang ganteng kelas sekarang, itu banyak saingannya. Kok dikumpulkan sama beliau-beliau ehwan-ehwannya mungkin juga turun sedikit katanya. Cuman dia, kalau saya sih nggak berapa takut, masih banyak saya sedikit. Beliau lebih banyak. Dia lebih. Kita harus selalu bersyukur hari ini, dan mudah-mudahan kita diakui umat baginda Muhammad. Ingat ya, ini satu cerita. Setelah cerita ini nanti selesai, karena saya nggak boleh ceramah lama. Nggak boleh ceramah lama karena waktunya panjang, dan beliau meminta cukup 10 menit. Kalau 10 menit mending nggak usah. Nggak bisa saya nyampaikan sedikit, karena saya itu biasa 1 jam tetap lebih, kadang 2 jam. Karena ini lanjut atau enggak nih? Lanjut kok. Kok belum kenal, kok udah kenal saya itu, insya Allah sama kita ini. Jadi nyampaikan itu yang gampang-gampang, yang udah terbukti sekarang, yang kita bisa rasakan sekarang. Maka kita bersama-sama harus terus mendoakan guru. Orang setiap 5 waktu itu harus nyebut gurunya, biar usulnya lebih cepat. Bahkan hajat itu, hajat seseorang apabila diingat gurunya dia langsung Fatihah. Dia setiap habis sembahyang langsung Fatihah. Mau rotib apa ini? Wudhu dulu, bersih dulu, baru baca rotib. Bacakan Fatihah gurunya. Maka hajatnya, hajat yang besok yang belum kita punya hajat hari ini, hajat besok itu Allah sudah berikan tulisan kabul. Bersyukur enggak? Ucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi nih Bapak Ibu, ibunya nggak ada ya? Kantor-kantor terus saya ceramah. Ini juga saudara sedikit, sebentar kantor. Saya mana tadi ya? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Membawa Pak ini. Jadi saya sendiri punya cerita. Yang cerita ini juga di luar nalar, bahkan masuk di majalah Hidayatullah tahun 2000. Saya itu pernah ditakdir oleh Allah mati 1 jam lebih sama Mbah Yai Musa, itu mbah saya. Nang anak cucuku Triyono, jangan kau mati dulu, belum waktunya, bangun sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Digebrak tempat tidur dulu. Saya menjawab Allahumma sholli alaihi. Sudah mati 1 jam dibacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun anakku, cucuku Triyono, belum waktunya kau mati, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saya menjawab, bangun, tarik nafas. Kata cerita ini ibu saya, kata yang cerita yang mendengar, karena udah dikerubung orang banyak. Karena ada 1 orang remaja pakai masjid udah mau mengumumkan kan. Jadi kalau belum diumumkan itu, kalau ada orang mau mengumumkan itu ditanya dulu, orang mau mengumumkan di masjid, innalillahi, ditahan dulu, tahan dulu, betul tidak ditanya. Siapa tahu masih bisa hidup, kan nggak tahu takdir. Udah begitu saya bangun, langsung saya ada nafas kembali, detak jantung saya ada lagi, karena tadi barokahnya maklum saya lahir malam 12 Maulid. Saya lahir di Habib malam 12 Maulid, malam Jumat malam 12 Maulid. Silahkan dicek tahun ini. Kan 1981 saya lahir. Di malam Jumat saya lahir, pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kabul-kabulnya, hebat-hebatnya sholawat. Apalagi yang bacakan walaupun sekali itu Kiai Mbah Yai Musa. Ini Mbah Yai Musa ini pernah kewabrak itu tak pernah enggak ada satupun darahnya, walaupun banyak patah kakinya. Saking hebatnya karena dia ini ahli sholawat. Setiap harinya dia selalu mewajibkan dirinya 1 hari 1 malam minimal. Nah,
313.000 kali sallallahu ala Muhammad. Nah ini tak usah kita ambil ribunya, ini amalan hebat juga. Kita ambil 313 sallallahu ala Muhammad pada maghrib. Siapa yang miskin insya Allah jadi kaya. Nah kalau nggak kaya kerja. Tapi pun ketawanya sambil megang ini, dekil dia ini katanya. Benar. Jadi kalau kita ambil rotip ini nanti nih, kalau sakit pasti dapat obat, disantet pasti sembuh, ada jalannya Allah kasih orang untuk menolong itu pasti, karena udah punya Allahumma syatid lahu, pasti dikirimkan kita penolong. Oh itu hancur, rumahnya bakar, jamaahnya bubarkan, coba dipahami artinya asma syatid. Enggak semua orang boleh ngamalkan itu, bahaya anak kecil dipakai mainan. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Jadi kehebatan sholawat itu saya sampai masih bisa hari ini pegang mic di jam segini ini berkah Sayyidina Muhammad. Kalau ala Nabi Muhammad. Maka saya selalu berhutang budi itu, dan saya dipanggil sholawatan dimanapun, di pelosok sekalipun, selagi saya masih mampu. Kalaupun hanya sakit sedikit-sedikit tetap saya bekal mic sagrib sama bodrek. Sebab ya, coba bodrek itu bisa diminum kapan saja. Masalahnya. Jadi kalaupun saya puasa tetap saya minum, karena bisa diminum kapan saja. Enggak apa. Jadi airnya yang banyak, bodreknya yang masak. Batal puasa guru diganti gampang. Tadi malam saya di Ngabang di pelosok, baru kemarin saya diolah-olah. Jadi bulan ini alhamdulillah saya ada 21 titik. Ini karena saya ikroman wa takdiman kepada beliau, kemarin melihat beliau karena dikabarkan kurang sehat, saya datang ke sini sekaligus ini dijanji, itu enaknya saya mau dipanggil itu datang dulu, karena agak luar biasa sedikit gak saya, luar biasa sedikit, beliau yang banyak, tapi itu luar biasanya banyak, hati-hati, kita ini cuma sedikit. Jadi datang saya ke sini terus berunding, diminta, alhamdulillah pas saya kosong, saya alhamdulillah besok kami ada, lusa kami ada, insya Allah terakhir malam Sabtu sampai tanggal 28 kami memohon kehadiran panjenengan semua di pondok-pondokan saya itu di Wajuk, insya Allah ada maulid Habib Abdullah Al-Baiti Dahtil itu insya Allah tanggal 28 kami persilahkan, kami mohon kedatangannya insya Allah ya, insya Allah sampaikan kabar, saya siap hadir. Setuju? Nah, setuju tapi tidak datang. Insya Allahnya Ambawang itu paham saya udah. Insya Allah Ambawang, Wajuk dan sekitarnya itu adalah insya Allah yang penipuan. Yakin lah, kok ada bagi insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah itu loh, sambil kepalanya itu dulu, insya Allah, insya Allah, macam tak iya itu, jaminan. Jaminan. Ya, jangan bawa nama Allah deh kalau janji itu. Kok malas bilang aja Pak. Ya, jangan pernah kita berat kaki apabila di situ majelis disebut-sebut nama baginda Muhammad. Jangan kita berat kaki kalau di dalam majelis itu diulu-ulukan ilmu baginda Muhammad. Jangan kita berat hati kalau di majelis itu masih ada satu ayat zuriat baginda Muhammad. Ada beliau. Jangan pernah kita berat kaki kalau di majelis itu masih ada satu orang ahli ilmu yang sambung sanadnya kepada baginda Muhammad. Jangan pernah berat kaki kalau di majelis itu masih dibacakan amaliyah sanjungan kepada baginda Muhammad. Jangan berat hati kalaupun di majelis itu masih ada satu aja minimal umat baginda Muhammad. Kalau kita ringan hati itu ringan kaki kita di surganya Allah SWT. Ingat omongan saya ini. Ya bisa-bisa sampai dulu di surga, saya masih di neraka. Cuman sampai biasanya kalau udah nengok saya, pada ingat saya, insya Allah tahu ya lah. Pasti insya Allahnya minta iya tak iya nih Pak. Kau udah lihat saya nanti di sana, oh dua saat kau nggak dulu bilang kau nggak tinggal di situ.
Baik gitu lah pas ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bersama. Amin. Amin. Awas sampai tak ajak kita. Bapak itu lebih dulu tarik sarung kita tuh. Bisa ke neraka tanpa sarung tuh. Selalu ala Nabi Muhammad. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Atau lanjut? Tidak usah, Anda mau tetap. Ini yang bisa saya sampaikan ini, alhamdulillah saya tersanjung dan luar biasanya saya bersyukur. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah SWT. Ya Allah, kita semua ini memohon kepada Engkau bahwa Engkau pasti akan kabulkan doa-doa kita. Amin. Ya Allah, kami ini memohon kepada Engkau. Bahkan tidak minta ampun pun Engkau sudah ampunkan dosa kita. Jadi ya Allah, walaupun kami ini hanya seperti inilah kami semua hadir, tetapi kami yakin ya Allah, Engkau selalu menyayangi kita. Amin. Engkau selalu menjaga kita dan Engkau selalu melindungi kita. Karena maulid, rumah yang dibacakan maulid pasti dijaga oleh Allah SWT. Didatangi dan dipagar langsung oleh para malaikatnya Allah SWT. Dan dikirimkan junud min junudillahi ta'ala. Dikirimkan pasukan-pasukan dari Allah SWT. Jadi ya Allah, saya selalu mengingat dahulu guru-guru kami, bahkan tidak ada doa yang tidak Kau kabulkan apabila kami membaca sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Maka hajat kami ya Allah malam ini bersama semua hadirin yang soleh ini semuanya, kemana hadirin yang hikmat ini semuanya, Kau kabulkan hajat dan doa kami, khususnya hajat dan doa dari beliau Yai Saiful. Jadikanlah beliau orang yang selalu sehat walafiat, selamat, rezekinya banyak, halal menerima barakah, dan ilmunya manfaat untuk umat dan agama, barokah ilmunya, barokah kehidupannya, barokah umurnya, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.